أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan rasa syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang begitu besar, tidak pernah berhenti, terus Allah berikan, Allah kucurkan kepada kita semua, kepada keluarga kita juga. Dan juga alhamdulillah nikmat yang paling besar dalam hidup kita yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Juga tidak lupa nikmat-nikmat lain yang Allah berikan, nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat waktu, kesempatan, taufik dan hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga semoga kita terus berdoa kepada Allah untuk senantiasa diberikan kekuatan, kemampuan untuk menjaga dan juga meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah tercurah kepada junjungan kita yang mulia yang tercinta Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, juga pada para keluarganya, pada para sahabatnya, pada para tabiin, tabiin, para ulama, guru-guru kita semua, dan sampai pada seluruh umatnya yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis Akifah ini golongan Allah untuk senantiasa menjadi umat yang istiqomah dan sampai kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, seperti biasa pada hari Ahad malam ini, malam Senin, sebelum kita melaksanakan aktivitas di hari Senin, tentunya kita melaksanakan satu kegiatan rutin yang dilaksanakan sudah lebih dari 3 tahun istiqomah, alhamdulillah, dimulai saat pandemi sampai dengan sekarang masih berjalan. Semoga kegiatan yang dilaksanakan Masjid Asy-Syifa tidak hanya memberikan manfaat kepada keluarga besar Fakultas Kedokteran Unpad saja, tetapi juga kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada yang Allah takdirkan memiliki link untuk masuk ke dalam ruangan majelis online ini. Semoga Allah jadikan kegiatan ini menjadi bagi siapapun yang berkontribusi, berperan, dijadikan amal soleh yang kelak akan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga bagi para jamaah sekalian, tidak hanya menambah ilmu, tapi juga tentunya harus menjadi penambah amal soleh dan yang juga nanti akan menjadi wasilah meningkatnya pula keimanan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan terima kasih juga kepada guru kita semua yang sudah lama tidak bersua, Bapak Ustadz Dr. Endi M. Astiwara. Hatur nuhun pisan Ustadz sudah hadir kembali bersama kami. Syukur jazakallah khairan katsiran. Semoga Allah berikan kesehatan, keberkahan kepada Ustadz dan keluarga. Hatur nuhun. Baik, kita buka kegiatan pada malam hari ini dengan kita bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya, untuk rangkaian kegiatan pada malam hari ini, insya Allah akan dipimpin oleh Bapak Ketua DKM, yaitu Bapak Ustadz Profesor Dr. Oki Suarsa. Kami persilakan, waktu dan medianya kami persilakan. Mangga, Prof. Terima kasih Pak Adri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pertama-tama kita ucapkan segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kesempatan pada kita semuanya untuk
bisa sama-sama mengkaji ilmu, thalabul ilmi, dan alhamdulillah saya ucapkan terima kasih atas kesediaan dan kehadiran Dr. Endi Muhammad Astiwara MA. Beliau teman seangkatan saya di FK Unpad, angkatan 82. Dan sekarang diamanahi menjadi wakil rektor di Universitas Yarsi ya, Dr. Endi. Terima kasih. Juga di sini saya lihat udah beberapa kali hadir Ibu Kepala Dinas Kesehatan yang baru ini, Dr. Vini ya, Adiani Dewi. Beliau kalau tidak salah angkatan 90 apa 91 begitu ya. Adik kelas kita Dr. Endi ya. Dan para guru besar yang selalu hadir, alhamdulillah juga di sini ada Prof. Betty ya, biasanya juga Prof. Ajali dan yang lain-lain. Pak Wadek juga ini Dr. Ruswana Anwar, beliau wakil dekan 1 di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran saat ini. Para guru-guru kami yang hadir di sini, Dr. Samsudin yang kelihatan ya, teman-teman semuanya, Dr. Tono di Asifa dulu, dan yang terawan dan yang tidak bisa disebut ya namanya satu-satu, alhamdulillah kita bisa bersilaturahim pada kesempatan yang baik ini. Dan, topik yang akan dibahas oleh Dr. Endi ini masih kaitan dengan bulan Rabiul Awal ya, dalam rangka memperingati Maulid Nabi, kelahiran Nabi yang mengenai Rasulullah Muhammad SAW, the Living Quran. Dan kita ketahui Nabi Muhammad itu waktu awal-awal 80-an itu setelah dikaji oleh seorang peneliti dari luar yang beliau juga non-muslim, yaitu Michael Hart. Rasulullah dinobatkan sebagai manusia yang paling utama di muka bumi ini. Dari 100 orang itu Nabi Muhammad dinobatkan sebagai manusia yang paling hebat ya, nomor 1 ya di urutannya. Nah itu penilaian objektif dari orang-orang non-muslim, memang Nabi Muhammad itu menjadi sebagainya panutan ya, khususnya bagi kita sebagai umat muslim. Dan insya Allah untuk ahad depan pun kita masih rangkaian mengenai Nabi Muhammad ya, mengenai sirah Nabawiyah, mudah-mudahan nanti Pak Adri bisa mencarikan ya yang ahli sirah Nabawiyah itu. Baik, untuk tidak berlama-lama sebelum dimulai nih, karena memang dalam berbagai kegiatan aktivitas di Asifa itu juga memerlukan sokongan ya dari kita semuanya, dan kami memberi kesempatan untuk para jamaah yang hadir ya di kesempatan ini ataupun yang selalu menjadi donatur, memberikan kesempatan untuk bisa ikut berkontribusi ya di dalam kegiatan ini. Barangkali Dr. Adri bisa menayangkan dulu, dan untuk yang mempunyai e-banking jangan ditunggu dulu ya, barangkali untuk beramal solehnya ya. Mangga silahkan ditayangkan dulu ininya Pak, sebelum nanti Ustadz Endi memberikan tausiah. Kami punya nomor rekening ya di Asifa, rekeningnya cuma 1. Dan beberapa kegiatannya silahkan Pak Adri. Baik, izin menyampaikan bahwa memang di Masjid Asifa itu dari semenjak berdiri diresmikan di 2012 itu menyelenggarakan kegiatan yang lumayan cukup banyak ya. Di antaranya kajian rutin pada duhur waktu dijalankan setiap hari dengan menghadirkan beberapa ustadz dari luar yang cukup dikenal di lingkungan Fakultas Kedokteran tentunya. Dan semenjak pandemi, alhamdulillah qadarullah diselenggarakan juga kajian online, dan juga pada setiap sholat Jumat alhamdulillah tidak kurang dari 150 peks atau 200 peks barangkali senantiasa disediakan untuk para jamaah sholat Jumat yang terdiri dari para mahasiswa, para pedagang-pedagang di sekitar RSAS, para mahasiswa koas maupun residen, dan juga pegawai outsourcing, satpam, kebersihan dan sebagainya. Alhamdulillah, jadi ketika sholat Jumat tidak perlu menyediakan makanan yang biasa bekal dari rumah, akhirnya alhamdulillah sudah ada
rezekinya gitu, alhamdulillah. Juga mahasiswa juga banyak sekali yang akhirnya makan di Masjid Ashifa. Nah, itulah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Masjid Ashifa. Dan berikut adalah kami menyediakan fasilitas untuk bersama-sama mungkin mendukung seperti yang tadi Prof. Oki sampaikan, kegiatan-kegiatan diselenggarakan. Berikut adalah sarana untuk infak dan donasi kegiatan Masjid Ashifa 3 FK 4 di nomor rekening BSI 71950950005 atas nama Masjid Ashifa 3 FK 4. Memang alhamdulillah selama saya kemarin bertugas di Jakarta beberapa kali menerima sih beberapa konfirmasi Prof. Alhamdulillah masih ada yang berkonfirmasi ke saya sudah berkontribusi sekian macam gitu. Walaupun memang yang menjadi bendahara saat ini adalah sebagian mungkin sudah tahu, ada juga yang belum, adalah Ibu Devivi Hafidah. Beliau adalah sekretaris prodi di S3 Kedokteran yang lokasi kantornya di lantai 4 di Gedung Ekman begitu. Itu barangkali Prof yang bisa dibantu saya jelaskan begitu barangkali. Ya, terima kasih dan mengklarifikasi ya dari Pak Adri. Sudah berapa Jumat ini kami tidak bisa memfasilitasi untuk makan siang untuk pada Jumat ya, karena keterbatasan berbagai hal ya. Mudah-mudahan dengan fasilitas ataupun ini yang bagi jamaah yang ingin ikut berkontribusi beramal soleh, tabungan di akhirat ya, ini kami fasilitasi dengan rekening Ashifa ini. Mudah-mudahan ke depan berbagai kegiatan dan juga itu memberikan makanan ya, nasi box itu tiap Jumat bisa terselenggara. Itu memang cukup besar, biayanya itu sekitar 2.250.000 ya per kali itu, sehingga memang dari canceling saja itu tidak mencukupi. Jadi udah beberapa Jumat ini kami tidak bisa menyelenggarakan hal itu. Itu mudah-mudahan para jamaah di sini ada yang bisa berkontribusi mendonasikan bagian rezekinya untuk berbagai kegiatan di Masjid Ashifa 3 ini. Terima kasih Pak Adli. Ini nomor rekeningnya, silahkan difoto, dicatat. Mudah-mudahan kita bisa berbagi bersama. Baik, untuk selanjutnya kami persilahkan nih Kang Endi, sudah lama juga kalau tidak salah sekitar 1-2 tahun yang lalu lah memberikan tausiah pada semuanya. Beliau juga selain aktif sebagai wakil rektor di Universitas Yarsi, beliau juga duduk di Komisi Fatwa ya di Majelis Ulama Pusat ya, Majelis Ulama Indonesia Pusat di Jakarta ya. Dan dulu kegiatannya waktu kuliah lebih banyak membaca kitab kuning daripada membaca buku-buku teks ya. Tapi alhamdulillah lulus juga dokter ini ya. Dokter bahkan dokter sekarang. Kami persilahkan Kang Endi untuk menyampaikan tentang Nabi kita ya. Mangga. Baik, termohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya jelas ya? Jelas. Ya, innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu astaghfiru wa atubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma fassil salim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fil haqq wa jihadi. Wa ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah tabaraka wa taala atas berkat karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita saat ini mendapatkan nikmat yang paling tinggi, nikmat yang paling agung, yaitu nikmat iman dan Islam. Dan tidak pula juga kita menyampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas berkat kerja keras usaha beliau, perjuangan beliau hingga akhir zaman akan terus menjadi satu
pahala yang terus mengalir dan termasuk kepada kita semuanya, sehingga kita pada saat ini bisa keluarga dapat menjadi muslim dan menjadi mukmin, alhamdulillah. Dan kita senantiasa bermohon kepada Allah semoga keimanan ini akan terus berada di dalam diri kita dengan istiqomah hingga kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Kang Prof. Oki Suwarsa, ini sahabat saya sejak masih kuliah ya. Eh, saya masih terkenang ada foto kita berdua di kali dulu sama sama Dede, sama Kang Oki ya, sama siapa satu lagi, sama Kang Cep ya, dulu mantan direktur RSJ di Lembang ya. Itu kita masih sama-sama main dulu, masih sama-sama kuliah. Dan alhamdulillah ini Kang Oki dulu ketua DKM waktu kita masih mahasiswa, sekarang ketua DKM lagi ya. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, para guru besar, para pejabat struktural di FK Unpad maupun di Dinas Kesehatan dan di Kanwil di provinsi, serta Bapak Ibu sekalian semuanya yang ada di organisasi profesi maupun yang menjalankan profesi, dan adik-adik sekalian, mungkin kalau ada mahasiswa dan Bapak Ibu sekalian para handai tolan, alhamdulillah kita pada malam hari ini dapat kita lanjutkan kajian kita. Pada malam hari ini topiknya ini cukup menarik dan cukup berat sebetulnya ya. Nabi Muhammad SAW sebagai the living Quran gitu ya. Ini memang satu istilah yang punya makna sangat dalam ya. Karena kita mengetahui bahwasanya Islam ini memiliki satu kekhasan yang sangat luar biasa ya. Kekhasan yang pertama adalah bahwasanya nama Islam itu bukan nama dari salah satu yang bisa disandarkan kepada sesuatu benda seperti yang lain ya. Jadi ada agama yang disandarkan kepada nama pendirinya ya. Seperti agama Buddha ya disandarkan kepada Siddhartha Buddha Gautama. Ada agama yang disandarkan namanya kepada nama daerahnya ya, ada agama Hindu ya dan sebagainya. Ada nama yang disandarkan, agama yang disandarkan kepada bangsanya ya, seperti Yahudi ya. Ada nama agama yang disandarkan kepada julukan dari pendirinya ya, seperti Kristen ya, dan nama dari julukan pendirinya seperti Zoroaster dan sebagainya ya. Jadi hanya Islam yang memiliki nama yang Allah sendiri memberikan nama agama itu adalah Islam ya. Ini adalah ciri khas yang pertama yang tidak ada pada agama yang lain ya. Di dalam surah Al-Maidah disebutkan wariditu lakumul Islam Madinah, dan aku telah ridho Islam sebagai agama kalian. Jadi al-Islam itu adalah nama yang Allah berikan sendiri di dalam Al-Quran. Yang kedua, ciri khas yang utama di dalam Islam ini adalah Islam itu tidak punya lambang. Jadi sedemikian kuatnya tauhid di dalam Islam, bukan hanya Tuhan yang tidak punya lambang, tapi hal-hal yang sangat penting dalam Islam itu tidak ada lambangnya. Tuhan tidak punya lambang, kemudian agama ini tidak punya lambang, kemudian Muhammad juga tidak punya lambang. Sehingga oleh karena itu dalam Islam tidak ada yang dapat diagungkan, tidak ada yang dapat dimuliakan, tidak ada yang dapat dikultuskan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, kenapa Allah tidak punya lambang? Karena begitu ada lambang, maka dia itu menjadi bukan Tuhan lagi. Ya, karena Tuhan itu dia harus tidak empirik ya. Kalau Tuhan itu empirik, maka dia bukan Tuhan lagi, dia menjadi makhluk seperti yang lain. Oleh karena itu di dalam Islam tidak ada perlambang Tuhan, apalagi personifikasi Tuhan itu seperti apa. Ya, demikian pula agama ya. Kalau kita mau bilang agama Islam itu lambangnya Ka'bah misalnya, ya Ka'bahnya dari sudut mana? Ya, ada Ka'bah yang dari depan langsung, ada Ka'bah yang dari miring dari atas, ada yang miring dari bawah, ya. Seperti lambang salah satu partai, ya, atau lambang salah satu organisasi itu Ka'bahnya lurus, ya. Jadi tidak ada lambang Islam itu, ya. Lambang apakah Islam itu lambangnya bulan bintang? Tidak juga. Atau bulan saja, ya. Kalaupun bulan bintang juga kan kalau seperti ada yang bintangnya itu di atas ya, bulan bintangnya di atas, ada yang bintangnya agak miring ya, bulan bintangnya agak miring gitu.
Ada yang bulan saja, jadi tidak ada yang dapat dilambangkan. Nah, demikian pula Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oleh karena itu umat Islam sebetulnya tidak punya jalan untuk mengkultuskan fisik Nabi Muhammad SAW atau mengkultuskan oh ini lambang Nabi Muhammad, kemudian dengan cara itu lambang tersebut kemudian dibawa-bawa gitu ke sana kemari untuk menjadi penguat gitu ya, atau untuk menjadi apa jimat dan sebagainya. Jadi demikian kuatnya tauhid di dalam Islam sampai kepada Nabi Muhammad SAW itu juga pun tidak ada yang dapat dilambangkan. Nah, kita sekarang berada di dalam bulan Rabiul Awal ya, untuk kita mengingat kepada pribadi yang paling agung, pribadi yang tidak ada sejak Nabi Adam hingga akhir zaman, satu pribadi yang demikian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat menjadi contoh bagi semua makhluk kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekaligus Nabi Muhammad adalah menjadi contoh dari ajaran Islam itu sendiri. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, satu faham, ya, satu ideologi atau satu filosofi, ya, itu tidak pernah ada figurnya, ya, tidak pernah ada yang bisa dicontoh, tidak ada yang pernah bisa dijadikan sebagai best practices, ya, tidak ada yang bisa dijadikan benchmark kecuali agama Islam. Ya. Dalam Islam itu benchmarknya jelas. Ya, kalau kita mau mengukur keislaman kita seperti apa, benchmarknya jelas kepada Rasulullah SAW. Kalau kita mau mengukur di bawah itu, benchmarknya juga jelas. Sahabat-sahabat Nabi yang bertemu bersama Nabi Muhammad SAW. Mereka yang berjuang bersama beliau. Ya, kalau kita mau lihat bagaimana Islam itu dia mengejawantah, bagaimana implementasi Islam di muka bumi, itu juga jelas. Ya, jadi best practices-nya ada. Ya, kita bisa lihat ideologi apapun juga tidak ada benchmark, tidak ada best practices. Ya, bukan hanya agama, yang lain pun tidak ada. Ya, sehingga hanya Islam saja yang sempurna, jelas kita bisa mengambil contohnya, bisa mengambil suri toladan. Oleh karena itu dalam Al-Quran, dalam surat yang sangat terkenal, surah Al-Ahzab ayat 21, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ya. Jadi di sini ayat ini ayat yang sangat populer terutama di bulan Rabiul Awal ya, karena Rabiul Awal ini terutama tanggal 12 Rabiul Awal itu dipercaya sebagai kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, meskipun ini menjadi debatable dari para ahli sejarah, ya, debatable, tetapi ini lebih kuat, ya, lebih kuat dari sisi sejarah bahwa kelahirannya tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi juga tidak bisa dipastikan pada tanggal itu. Ya, ini adalah mendekati saja. Ya, nah kita pada setiap bulan Rabiul Awal diingatkan bahwasanya sungguh ya bagi kalian ini, bagi kita ini, ya dalam ayat Al-Quran sudah dijelaskan sungguh lakot, ya sungguh-sungguh ya bagi kalian ini telah ada ya fi Rasulillah, pada diri Rasulullah itu adalah uswatun hasanah, satu toladan yang sangat baik. Ya, kenapa dalam Al-Quran tidak disebutkan laqad kana lakum fi Muhammadin uswatun hasanah? Ya, sungguh di dalam diri Muhammad itu ada uswatun hasanah, ada contoh yang sangat baik, ada satu suri toladan, ada benchmark yang sangat baik. Ya. Untuk kita mengingat bahwasanya kita melakukan benchmarking kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah sebagai Nabi. Ya, bahwasanya dia itu adalah menjadi mulia, dia itu menjadi tinggi, dia itu menjadi agung karena dia menjadi Rasulullah SAW. Dia menjadi Rasul, dan Rasul itu utusan itu apa yang dibawa? Apa yang dibawa oleh seorang Rasul? Yang dibawanya itu adalah kitab suci, yaitu Al-Quran. Terus kelihatannya Pak Endi. Jadi kemuliaan Nabi Muhammad SAW, contoh Nabi Muhammad Quran, ya karena Quran itu menjadi hidup, ya, sehingga kita di dalam kehidupan ini menjadi jelas. Kalau kita mau menerapkan Al-Quran seperti apa sih? Itu jelas. Kita jelas ada figurnya, ya.
Bagaimana Nabi membentuk keluarga jelas ada figurnya, ya. Bahkan ada figur Nabi SAW itu figur yang unik, ya. Beliau sempat monogami selama belasan tahun, ya. Kemudian beliau kemudian poligami, ya. Jadi bagi orang Islam yang dia poligami ada contohnya seperti apa caranya. Bagi orang Islam yang monogami itu pun ada contohnya, ya. Bagi orang Islam yang punya anak, punya cucu ada contohnya juga, ya. Jadi luar biasa contoh yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Bagi orang yang menjalani profesinya, bagi yang berbisnis, semuanya ada contohnya dan Quran. Karena dia membawa Al-Quran itu kepada umat manusia. Jadi kalau kita ambil kepada ayat tadi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dia menjadi satu suri toladan yang baik. Suri toladan yang baik itu tidak bagi semua orang, ya. Serta yang baik itu adalah hanya bagi orang yang punya 3 ciri saja. Liman kana yarjullah, yaitu bagi siapa saja yang dia mengharapkan keridhaan Allah, wal yaumal akhir, dan bagi siapa saja yang dia yakin bahwa satu hari nanti akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hari akhir. Ya, jadi 2 ciri itu. Pertama, dia menjadi uswatun hasanah hanya bagi orang-orang yang dia mengharapkan keridhaan Allah. Dia mengharapkan untuk bisa berjumpa dengan Allah sebagai kenikmatan yang paling tinggi di surga kelak, yaitu kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bagi orang yang dia itu yakin akan menjumpai satu hari yang sangat dahsyat, yaitu hari akhir, hari kiamat. Lalu ciri yang ketiga, uswatun hasanah itu hanya bagi orang-orang yang wadzakarallaha katsira. Hanya bagi orang yang dia banyak berzikir kepada Allah. Ya, jadi orang yang tidak banyak berzikir kepada Allah, dia tidak menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai figurnya. Ya, jadi figur Nabi Muhammad SAW, ya kalau kita menyatakan the living Quran, lalu kita ingin seperti itu hanya bagi 3 orang saja. Yang dia meridha Allah, kemudian yang kedua adalah dia yang yakin akan berjumpa dengan hari kiamat, akan mengalami hari kiamat, dan yang ketiga adalah dia banyak berzikir kepada Allah. Ya. Dan banyak berzikir ini akademisi atau kita sebagai profesional, hendaknya kita tidak mengartikan zakarullah katsira, berzikir pada Allah itu berzikir dalam arti ibadah vertikal saja, ya. Tapi banyak berzikir kepada Allah adalah kita selalu mengingat aturan Allah di dalam pekerjaan kita, di dalam profesi kita, di dalam menjalankan fungsi akademik kita, di dalam menjalankan fungsi dokter kita, ya, dalam menjalankan fungsi manajemen kita. Itu kita banyak mengingat aturan-aturan Allah yang Allah berlakukan untuk kita lakukan pada saat itu, apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan, ya. Nah, itulah orang yang banyak berzikir kepada Allah, katsira, berbanyak-banyak dengan sebanyak-banyaknya zikir. Ya, jadi bukan hanya dalam arti secara secara vertikal saja atau secara sempit ibadah makhluk saja, tapi dalam berbagai aspek. Nah, kalau kita melihat sekarang Al-Quran, ya, kandungan Al-Quran itu bagaimana? Ya, kandungan Al-Quran itu paling tidak kita dapat melihat kepada 8 aspek. Ya, kalau kita ingin melihat, biasanya kalau kita bicara mengenai Rasulullah SAW sebagai suri tauladan, ya, maka kebanyakan orang akan kemudian mencontoh akhlak beliau, ya, akan melihat kepada bagaimana akhlak beliau Nabi Muhammad SAW, ya, perilakunya, sopan santunnya, kesopanannya, ya. Itu tidak salah, ya. Tapi kemudian itu menjadi simplifikasi kepada pemahaman bahwa Nabi Muhammad SAW itu sebagai figur itu adalah dalam soal akhlak saja. Ya, yang perlu diingat itu hanya akhlak saja, ya. Apalagi kemudian Nabi SAW pernah bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya, karena akhlak itu biasa diartikan dengan perilaku, ya, dengan attitude, ya, atau dengan manner, ya, dengan perilaku saja, maka kemudian kita menjadi mengkerdilkan agama Islam itu sendiri, ya. Akhlak itu hanya perilaku biasa saja, ya. Padahal akhlak dalam pengertian yang tinggi adalah sebuah peradaban, ya. Jadi sesungguhnya Nabi Muhammad SAW kalau kita mau artikan
Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus adalah untuk meninggikan peradaban manusia. Ya, itu yang harus kita pahami ya. Frame berpikir kita, paradigma kita harus kita ubah dulu. Bahwa Nabi SAW itu datang untuk diutus untuk meninggikan peradaban umat manusia. Nah, peradaban itu dibangun antara lain dengan akhlak yang dalam arti attitude ya, dalam arti manner atau dalam arti sopan santun ya, dalam arti keramahan dan sebagainya. Tapi tidak hanya itu. Ya, ini harus kita pahami ya. Nah, kemudian kalau kita melihat bagaimana Al-Qur'an ya. Jadi kalau kita mengingat bahwasannya Nabi Muhammad SAW itu adalah Quran yang berjalan, Quran yang hidup. Nah, tentu kita perlu mengetahui Quran itu apa sebetulnya isinya. Ya, nah, marilah kita sekarang meninjau dalam kesempatan yang sangat singkat ini, meninjau dari perspektif bagaimana Al-Quran itu bicara kepada kita. Ya, jadi yang pertama tujuan Al-Quran itu turun kita harus pahami dengan sebaik-baiknya. Ya, tujuan Al-Quran itu pertama kali turun, tujuannya pertama adalah Allah ingin mengenalkan dirinya. Ya. Ya. Kenapa Allah perlu mengenalkan dirinya? Karena manusia tidak akan bisa sampai. Ya, begitu kita sampai kepada sesuatu, maka sesuatu menjadi bukan Tuhan lagi. Ya, manusia itu hanya bisa sampai ada zat yang dia itu zat itu yang distinct beda dari yang lain. Yang zat itu ada sebelum sesuatu itu ada dan zat itu akan ada ketika segala sesuatu tidak ada. Yang zat itu tidak terbagi, yang zat itu maha berkuasa dan sebagainya. Ya, tapi siapa dia tidak ada yang tahu. Maka dia memperkenalkan dirinya dalam Al-Quran. Ya, innani anallah. Katakanlah bahwasanya aku ini adalah Allah. Ya, nah kemudian Allah itu punya maunya apa? Allah itu tidak sukanya apa? Ya. Nah, itulah yang kemudian Allah turunkan ajarkan kepada kita dalam Al-Qur'an, ya. Dan misi inilah kemudian yang diaktualisasikan oleh pribadi Muhammad Rasulullah SAW. Ya, ketika beliau kemudian berdakwah mengenalkan kepada umat, mengenalkan kepada Allah. Untuk kemudian bahwasanya Allah itu maunya ini, bahwasanya Allah itu maunya orang mentauhidkan Allah, ya, manusia mentauhidkan Allah, jangan mengestukan Allah, taat kepada aturannya, kemudian jangan melanggar larangannya dan sebagainya. Jadi ini semua merupakan hal yang di bawah Al-Quran dan kemudian dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, sehingga kalau kita Rasulullah SAW mengajarkan taat kepada Allah, kita ingin tahu taatnya itu seperti apa, ada contohnya. Ya, kalau beliau meninggalkan larangan, kita ingin tahu meninggalkan larangannya bagaimana, ada contohnya juga. Ya. Nah, kita kembali sekarang kepada perspektif kategori-kategori dalam Al-Qur'an ya. Kategorisasi ini mungkin saja Bapak Ibu ada pernah mendapatkan kategorisasi yang berbeda ya, nggak apa-apa karena ini relatif saja, ini merupakan satu penggalian akademik saja, orang bisa berbeda ya. Tapi yang inti bahwasanya kita berupaya untuk bisa merangkum perspektif Al-Quran itu apa-apa saja ya. Jadi yang pertama adalah akidah ya. Dalam Al-Quran itu pertama adalah berisi akidah ya. Saya tidak bicara mengenai akidahnya seperti apa karena kita di dalam pengajian-pengajian kita, kajian-kajian kita sebelumnya tentu sudah ada ya. Jadi saya tidak menyampaikan itu. Tetapi yang saya ingin sampaikan adalah satu hal penting yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW mengenai akidah ini, bahwasanya apa yang beliau bawa itu adalah sama dengan nabi-nabi sebelumnya. Ya, dan itu beliau tunjukkan. Ya, beliau tunjukkan bagaimana akidah nabi-nabi sebelumnya dengan kisah-kisah sejarah. Kisah sejarah itu juga ada di dalam Al-Quran. Jadi oleh karena itu bukan hanya orang-orang musyrikin Quraisy saja, ya, tapi Islam ini berlaku bagi semua umat sebagaimana beliau mengajarkan bahwasanya Isa alaihissalam, bahwasanya Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud dan sebagainya itu semuanya Tuhannya sama, ya. Sebagaimana kalau kita lihat dalam Al-Qur'an ya, dalam Al-Qur'an di dalam surah Al-Baqarah ayat 85 misalnya ya, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi malaikati wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya.
Amanar Rasul. Rasul itu beriman. Jadi Nabi Muhammad SAW itu beriman. Bima unzila ilaihi mirabbih. Ya, kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Wal mu'minun, dan orang-orang beriman pun beriman. Ya, jadi ini menunjukkan bahwasanya kita menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai contoh kita, sebagai teladan kita. Sebagaimana Rasulullah SAW itu beriman, orang-orang mukmin juga beriman. Ya, jadi kalau bagi yang mau baru mengikuti nih, kita sedang bahas surat 2 ayat 285, Al-Baqarah 285. Ya. Jadi Nabi SAW memberikan contoh bahwasanya Ar-Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, telah beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada dari Tuhannya, dan juga orang-orang beriman pun sama berimannya seperti Rasul. Jadi kita itu sama berimannya seperti berimannya Rasul. Ya, apa sih berimannya Rasul itu dan kita semua? Ya, adalah kullun amana billah. Ya, setiap kita, setiap Rasul itu amana billah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi wa kutubihi, ya, kemudian wa rusulihi, dan kepada rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Dan kita tidak membeda-bedakan antara para rasul itu. Ya, jadi ini satu hal yang sangat penting, keimanan kita. Kita tidak membedakan salah satu di antara rasul yang lain itu membawa ajaran, inti ajaran yang beda. Ya, kalau ajarannya jelas beda. Ya, ajaran dalam arti aturan-aturannya jelas beda sesuai dengan zamannya, sesuai dengan tempatnya. Kemudian apa namanya, derajatnya jelas beda. Ya, ada nabi yang cobaannya luar biasa, ada nabi yang cobaannya tidak seluar biasa seperti yang lain. Ya, ada nabi yang dia mengikuti nabi yang lain. Ya, uh, kalau itu tidak menjadi masalah, ya, itu tidak bertentangan dengan ayat ini. Maksudnya adalah kita tidak membedakan para rasul, kita tidak membedakan rasul yang satu mengajarkan keimanan kepada Allah, lalu rasul yang lain mengajarkan Tuhan itu tiga misalnya. Nah, itu kita tidak boleh seperti itu. Ya, karena setiap nabi, setiap rasul semua membawa ajaran yang sama. Ya, jadi ajaran sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu Tuhannya satu. Tidak mungkin ini Tuhannya satu lalu tiba-tiba ada nabi mengajarkan Tuhannya tiga. Lalu Tuhannya satu lagi, lalu Tuhannya tiga lagi. Lalu satu lagi, nggak mungkin seperti itu. Ya. Nah, kita kembali kepada ayat ini, wa qalu sami'na wa ata'na. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ghufranak, ampunilah dosa-dosa kami, Rabbana ilaikal masir. Rabbana wa ilaikal masir. Ampunilah dosa-dosa kami ya Rabb, dan kepadamu lah kami kembali. Ya. Kemudian kalau kita melihat surat Al-Anbiya, surat 21 ayat 25. Ya, surat 21 ayat 25. Ini juga sama. Ya, ini adalah satu inti yang perlu kita pahami juga. Ya, ayat ini berbunyi, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami utus min qablika, dari sebelummu wahai Muhammad, min rasulin, seorang rasul pun, illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah selain saya, selain aku, ya, selain Allah, maka beribadahlah kepadaku. Jadi ini juga satu ajaran penting dalam akidah, bahwasanya tidak ada seorang rasul pun yang diutus sebelum Nabi Muhammad SAW kecuali membawa wahyu bahwasanya Allah itu tidak ada yang patut kita pertuhankan, tidak ada yang bisa kita menuhankan kecuali menuhankan Allah saja. Maka mengabdilah kepada Allah. Ya. Kemudian dalam ayat yang lain juga ada beberapa ayat, ya, yang menunjukkan seperti itu. Jadi bahwasanya kita itu diperintah untuk beribadah atau untuk mengabdi kepada Allah saja. Dalam surah An-Nahl ayat 36 misalnya, surat 16 36, Allah berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Apa inti dari ajaran rasul tersebut yang pada setiap umat itu, yaitu an ya'budullaha wajtanibut taghut. Hendaklah mereka itu beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah, dan menjauhi taghut. Ya. Dan kemudian ada satu hal yang cukup penting juga dalam surah Ali Imran ayat 52. Ya, surat ketiga ayat 52. Ya. Ini adalah kisah mengenai Isa putra Maryam.
Ya. Dalam ayat ini Allah berfirman, "Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi wasyhad bi anna muslimun." Ya, tatkala Isa putra Maryam sudah merasa ya minhumul kufra, di antara para pengikutnya ini ada yang desersi. Ya, di antara para pengikut Nabi Isa ini dia sudah merasa ini pengikut-pengikut saya ada yang desersi, ada yang membelot, ya, ada yang dia ingkar, dia kafir, dia akan menentang saya, ya, dia akan menusuk dari belakang, ya, karena uh, mereka ini adalah pengikut Nabi Isa sebelumnya, ya, jadi dia sudah merasa ini ada yang nggak benar nih pengikut saya gitu. Maka kemudian Nabi Isa menegaskan kembali, ya, qala man ansari ilallah, siapa yang dapat menjadi penolong aku kepada Allah, ya. Kemudian qala al hawariyun, para hawariyun, ya, hawariyun adalah istilah para pengikut Nabi Isa, itu istilahnya adalah hawari, ya, jadi kaum kaum hawari adalah para pengikut murid-murid Nabi Isa. Orang-orang para pengikut Nabi Isa, pengikut yang setia, murid-muridnya mengatakan, nahnu ansarullah, kami adalah penolong agama-agama Allah, ya, dan ini yang sangat penting, ya, amanah billah, kami beriman kepada Allah, ya. Jadi ini satu pernyataan bahwasanya para pengikut Isa putra Maryam menyatakan kami beriman ke Nabi Isa itu adalah wasyhad bi anna muslimun. Saksikanlah wahai Isa, ya. Jadi kan Nabi Isa ketika itu merasa gundah, ya, merasa galau, ya, karena ada yang akan desersi nih, dia sudah merasa ini ada sekelompok pengikutnya akan desersi, ya, merasa galau, ya. Kalau tempatnya itu eh, apa namanya, kebunnya itu di Yerusalem itu, ya, di Yerusalem di seberangnya Masjidil Aqsa. Kalau kita ke arah kiblat, ya, kiblatnya itu ke selatan kalau di Masjidil Aqsa, ya. Jadi turun ke lembah lalu naik lagi itu kelihatan ada kebun, sampai sekarang masih kebun, ya. Itu namanya Taman Getsemani, di situ ada gereja besar Getsemani. Makanya kalau Bapak Ibu pernah mendengar ada sekte di Kristen namanya Getsemani, ada gereja Getsemani, itu dia mengambil nama dari nama apa namanya, kebun di situ. Itu ketika dulu Nabi Isa mondar-mandir di situ, dia merasa galau, dia merasa ada yang akan desersi, ya. Sehingga kemudian berkata, siapa yang akan menjadi penolong penolong agama Allah, ya, maka nolongku. Nah, orang Hawari mengatakan, kami beriman kepada Allah, wasyhad, dan saksikan wahai Isa, sesungguhnya kami adalah orang-orang Muslim. Ya, jadi ayat ini Bapak Ibu surat 3 ayat 52 menegaskan bahwasanya agama Isa alaihissalam itu adalah Islam. Ya, jadi agamanya bukan Nasrani. Ya, Al-Quran mengistilahkan itu untuk membedakan saja. Ada Nasoro, ada Yahud. Tapi sesungguhnya mereka secara esensi, mereka itu adalah Islam. Sebagaimana yang dikatakan oleh murid-murid Nabi Isa alaihissalam. Ya. Jadi ini beberapa ayat saja untuk kita bisa menegaskan bahwasanya yang penting untuk kita pahami, untuk kita imani bahwasanya dari sisi akidah, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah sama seperti nabi-nabi sebelumnya. Dan itu kemudian yang menjadi terimplementasi dalam kehidupan beliau. Ya. Kemudian kalau kita melihat yang kedua, isi Al-Quran, yang pertama tadi akidah. Isi Al-Quran yang kedua adalah ibadah. Ya. Jadi kalau kita bicara Nabi Muhammad SAW sebagai the living Quran, ya. Nah, kalau kita melihat perintah-perintah dalam Al-Quran, ya, perintah aqimus shalah wa atuz zakat, perintah untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat, ya, perintah untuk ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa. Itu kita ada contohnya, ya. Jadi bagi kita itu benchmarknya jelas. Kalau kita mau puasa yang paling baik, gimana benchmarknya gitu, kita jelas. Nah, kita melihat Nabi Muhammad SAW puasa. Kemudian beliau berhaji, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Kita pun jelas contohnya, ya. Nah, bagaimana beliau memberikan contoh di dalam ibadah, ya. Nah, ini juga satu hal yang sangat penting. Jadi makanya kita, kalau kita ingin
niru Nabi Muhammad SAW, kita perlu belajar bagaimana ibadah beliau, ya, bagaimana cara beliau sholat, bagaimana cara beliau wudhu, bagaimana cara beliau saum, bagaimana cara beliau berzikir, bagaimana cara beliau berzakat, berinfak, bagaimana cara beliau haji dan sebagainya. Ya, dan juga salah satu yang terpenting dalam hal ibadah ini adalah Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya aku adalah yang paling baik kepada keluarga. Ya, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istri dan anak-anaknya. Dan aku adalah yang paling baik kepada istri dan anak-anak. Ya, jadi ini juga menjadi benchmark yang jelas buat kita kan. Yang paling baik itu bagaimana? Orang biasanya mengaitkan ini dengan akhlak. Ya, oh, nah paling baik itu maksudnya bagaimana? Paling baik itu adalah bagaimana beliau baik santun kepada istrinya, kasih sayang kepada anak-anaknya, kepada cucunya juga begitu. Ya, padahal bukan hanya itu. Ya, orang yang paling baik adalah yang paling baik kepada keluarganya. Ya, rasanya kan sesederhana itu ya. Memang sesederhana itu Bapak Ibu. Terutama bagi Bapak-bapak yang hadir di sini ya. Sesederhana itu Islam mendefinisikan orang yang baik, yaitu orang yang paling baik kepada keluarganya. Dan Nabi mengatakan aku yang paling baik pada keluarga. Nah, kita lihat bagaimana beliau. Ya, jadi beliau itu kita tidak hanya bicara masalah akhlak saja atau perilaku atau sopan santun saja. Bagaimana yang paling baik itu kita lihat contoh Nabi Muhammad. Ya, kita lihat bagaimana beliau itu mengajak sholat cucu-cucunya karena anak-anak beliau masih kecil ya, anak-anak beliau masih bayi sudah wafat ya. Ada apa namanya? Ada Qasim, kemudian eh, ada Ibrahim ya, anak-anak beliau itu masih kecil sudah wafat. Jadi ada cucunya yang beliau ini. Nah, beliau kita bisa menjadi contoh bagaimana beliau membiarkan cucu-cucunya itu ikut sholat di masjid. Bahkan dalam tanda kutip mengganggu beliau ya. Kalau Nabi SAW lagi sholat, cucu-cucunya tuh naik-naik sampai ke punggungnya, sampai naik di pundaknya, ya. Sehingga beliau lama sekali sujud. Para sahabat mengira ini ada apa kalau lama sekali sujud, ternyata ada cucunya yang lagi naik di pundaknya, ditunggu sampai turun. Ya. Nah, itu adalah contohnya bagaimana kalau kita mencontoh Nabi Muhammad SAW, ya, orang yang paling baik pada keluarga itu seperti itu. Jadi anak itu sejak kecil jangan diusir kalau bapaknya atau ibunya lagi sholat, ya. Ikut saja di situ. Kalau dia belum ngerti ya nggak apa-apa, ya. Tapi kalau dia sudah mulai ngerti, dikasih tahu jangan ganggu. Tapi ternyata mengganggu juga ya nggak apa-apa, ya. Ternyata masih merengek atau kadang menarik sajadah ya, atau menarik-narik sarung atau menarik-narik mukena ya nggak apa-apa. Tapi nanti dibilangin lagi karena Nabi mencontohkannya begitu, ya. Dan Nabi mencontohkan pada saat yang sama bagaimana dari kecil mereka harus sudah biasa melihat sholat, melihat orang tuanya sholat, ya. Dan bagaimana beliau mengajarkan Quran dari sejak kecil, ya. Bagaimana beliau mendidik anak itu supaya anak 7 tahun sudah harus sholat. Umur 10 tahun kalau tidak sholat harus dipukul dengan cara yang tidak meninggalkan bekas, dan seterusnya. Jadi pengertian paling baik pada keluarganya itu adalah bukan hanya pengertian akhlak saja, tapi ada pengertian ibadah di situ. Dan juga ada pengertian muamalah. Ya, bagaimana beliau selalu menjaga hartanya supaya yang dimakan oleh anak istrinya itu adalah harta yang halal. Jadi oleh karena itu pengertian paling baik kepada keluarganya adalah kita harus punya perhatian yang sangat prudent terhadap harta yang kita peroleh. Ya, terhadap uang yang kita peroleh, terhadap bagaimana kita menjalankan profesi kita dengan baik, ya, dengan profesional, dengan baik, ya. Bagaimana kita menghilangkan atau kita mengeliminir, ya, kalau tidak bisa hilang sama sekali, tapi kita berupaya untuk mengeliminir hal-hal yang haram dan yang syubhat sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian isi Al-Quran yang ketiga adalah akhlak, ya. Nah, akhlak ini bagaimana Nabi SAW itu mempraktekkan akhlak yang diajarkan di dalam Al-Quran. Ya, di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya wa innaka la'ala khuluqin azim. Bahwasanya sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada pada tingkat akhlak, pada tingkat perilaku yang sangat agung, yang sangat tinggi, ya. Ini juga perilaku yang agung seperti apa? Nah, kita sekali lagi ada benchmarknya kepada Nabi Muhammad SAW.
Ya, di antara perilaku yang agung itu sederhana saja. Dalam hadis Nabi beliau mengatakan, Nabi SAW mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ya, hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Malik, At-Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Adi, Al-Hakim, Al-Uqaili, Al-Baihaqi, Ali bin Ja'ad, ya. Dan kemudian Ibnu Abi Dunya Al-Qadai, Ibnu Bata, Abu Nuaim Al-Asbahani, Abu Syekh, Abdul Razak, Ibnu Asakir dan Ar-Ruyani. Banyak perawi hadis ini. Ya, hadis ini sederhana saja. Di antara tanda kebaikan seseorang, di antara tanda kebaikan keislaman dari seseorang itu adalah dia meninggalkan hal yang tidak berguna. Dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kan sederhana itu ya. Nah, tapi kemudian ketika kita mendefinisikan yang tidak bermanfaat itu apa, kita membuat kriteria, kita membuat klasifikasi, maka itu menjadi tidak sederhana. Ya, nah jadi Nabi menyatakan bagi orang yang sederhana, yang dia profesinya mungkin sederhana, ya sederhana saja, tinggalkan hal yang tidak bermanfaat. Tapi semakin tinggi level seseorang, semakin luas komunitas seseorang, tanggung jawab seseorang yang tidak bermanfaat itu akan semakin luas. Tapi prinsipnya di antara tanda kebaikan seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Ya, di antara kebaikan keislaman seseorang meninggalkan yang tidak bermanfaat. Ya. Ini kunci akhlak Nabi Muhammad SAW. Kemudian kunci dari akhlak yang juga sangat penting adalah kunci bagaimana seseorang itu berprestasi, bagaimana seseorang itu memperlihatkan achievementnya. Ya, dalam Al-Quran surah Al-Mulk ayat 2 dikatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah yang menciptakan langit dan Allah lah yang menciptakan kematian. Jadi Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan. Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk Allah melihat siapa di antara kalian yang paling baik perbuatannya. Wa huwal azizul ghafur, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Ya. Nah, hendaknya kita juga tidak mengartikan bahwa yang paling baik amalnya ini amal ibadah vertikal saja atau amal bersedekah. Tidak hanya itu. Tapi Allah ingin melihat siapa yang balik amalnya itu adalah amal dalam seluruh aspek kehidupan. Ya, kalau kita sebagai dokter, maka apa yang ingin dilihat oleh Allah itu dengan menghidupkan kita adalah bagaimana kita menjalankan profesi kita dengan sebaik-baik. Ini adalah bagian dari agama. Ya, bagaimana kita menghadapi orang dengan sincere, ya, dengan sincerity, dengan tulus. Ya, bagaimana kita menghadapi orang dengan profesional, dengan sebaik-baiknya. Ini adalah yang Allah inginkan di dalam Al-Quran. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, untuk melihat siapa yang paling baik amalnya. Ya, jadi oleh karena itu, ketika kita bicara akhlak, ketika kita bicara paling baik amalnya, kita tidak hanya dalam aspek yang ibadah saja. Ya, waktunya saya sampai jam berapa nih Pak? Itu akhlak. Ini baru 3. Yang keempat, Boleh sampai selesai, sampai 9:30. oh Ini gitu ya, baik. Ya, mungkin saya percepat sedikit sangat itu menarik tadi. dilanjutkan aja. Menarik sekali. Ya, mengapa? Perspektifnya Ya, ya. perspektif lain gitu ini. Ya. Jadi tadi perspektif Al-Quran yang ketiga. Lalu perspektif Al-Quran yang keempat adalah hukum. Ya, hukum ini bukan hanya hukum dalam pengertian kehakiman ya, tetapi hukum dalam berbagai aspek kehidupan. Ya, di antara hukum yang sangat penting ya, yang sangat penting kita melihat bagaimana perilaku Nabi Muhammad SAW dalam praktekkan Al-Quran. Itu ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 188. Ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 188, ya surat kedua ayat 188. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam li ta'kulu fariqam minal amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Janganlah kalian wahai orang-orang yang beriman. Ini perintah kepada kita ya. Janganlah kita semua ini makan amwalakum, harta-harta kita itu bainakum, di antara kita bil batil, dengan batil. Jadi yang pertama adalah
jangan kalian orang-orang beriman itu makan harta di antara kalian. Jadi maksudnya eh, kita apa namanya? Maksudnya orang beriman itu jangan sampai eh, apa namanya? Mengeksploitasi ya atau memakan harta orang lain ya dengan cara yang nggak benar, bil batil, dengan cara yang batil. Wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Ya. Dan jangan pula kalian orang-orang beriman ini ya melapor kepada al-hukam, melapor kepada hakim atau melapor kepada penengah, melapor kepada arbitrase, melapor kepada atasan, ya, melapor kepada dosen, melapor kepada yang punya otoritas dan sebagainya ya, dengan tujuan untuk bisa melakukan kezaliman, untuk bisa makan sebagian apa namanya, untuk bisa merebut hak orang lain bil ismi, dengan dosa ya. Maksudnya wa antum ta'lamun, sedangkan kalian tahu itu ya. Jadi ini satu peringatan bahwasanya ini pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW ya. Jadi ada orang yang dia itu mengadu ya, yang satu lebih pintar bicara, lebih pintar berargumentasi ya, sehingga kemudian kesannya dialah yang benar ya. Nah, jadi bagi kita ya, bagi para hakim ya, bagi para eh, atasan ya, bagi para dosen gitu ya, di sini perlu bertindak bijak dan perlu berhati-hati ya. Karena Al-Quran mengingatkan ada orang-orang itu yang ketika mereka berselisih, ada salah di antara yang berselisih itu, katakanlah dua pihak berselisih antara pihak dengan pihak B. Si pihak B itu dia lebih pintar berargumentasi, sehingga kesannya pihak B itulah yang benar ya, padahal dia itu tujuannya adalah untuk mengalahkan pihak A dengan ism, dengan dosa, sedangkan pihak B juga tahu dia sebetulnya yang salah itu dia, tapi karena dia pintar berargumentasi ya. Dan ini pernah terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Ada orang yang mengadu ya, namun karena wahyu yang disampaikan kepada beliau, beliau tahu sebetulnya mana yang benar ya. Bahwasanya ketika kita menghadapi para pihak yang berselisih ya, kita jangan sampai terkecoh dengan pihak yang dia lebih pandai berargumentasi, lebih pandai memberikan alasan, memberikan reason, sehingga seolah-olah dia yang benar gitu ya. Nah, padahal dia itu tujuannya hanya untuk mengalahkan orang saingannya itu. Ya. Nah, ini satu hal yang cukup penting untuk peringatan bagi kita dalam aspek bagaimana Islam berbicara dalam perspektif hukum. Ya. Nah, berikutnya adalah sebagaimana Nabi SAW juga mengatakan innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyukinahu. Ya, sesungguhnya Allah mencintai seseorang apabila dia melakukan sesuatu, dia melakukan dengan baik, melakukannya tepat waktu ya, dan memberikan hasil yang baik ya. Dan itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ya. Beliau melakukan sesuatu itu selalu tepat waktu, selesainya tepat waktu, dan kemudian hasilnya baik ya. Ini terus terang kita orang Islam termasuk saya, yaitu banyak yang kalah ya untuk bisa tepat waktu, kemudian hasilnya baik ya. Tepat waktu buat kita itu hanya dua hal saja ya. Kalau bagi umat tepat waktu itu adalah waktu berbuka puasa, itu tepat waktu itu ya. Kalau yang lain-lain sudah kita kalah dengan orang-orang non muslim ya. Ini harus jadi cerminan kita ya. Padahal seharusnya kita tepat waktu dalam berbagai hal ya. Dia dalam hadis dikatakan an yutkinahu, Allah mencintai orang-orang yang dia bekerja dengan itqan ya, tepat waktu hasilnya baik. Sayangnya kita hanya tepat waktu ketika saat berbuka puasa saja. Yang kedua, tepat waktu bagi ustadz ya, bagi ustadz, bagi para mubalik, bagi para ulama ya. Tepat waktu itu juga banyak, yang lain juga mungkin banyak para ulama ya, tapi yang selalu tepat waktu itu adalah khutbah Jumat ya. Karena khutbah Jumat itu tidak seperti ceramah. Kalau ceramah masih bisa ditunggu ya, masih bisa ditunggu atau masih bisa ada partai tambahan ya. Ada seorang ustadz misalnya dia partai utama kok belum datang, nah, bisa ada partai tambahan ya, si pengurus majelis taklimnya dia bisa cerita ke sana kemari sampai datang. Tapi kalau Jumat sudah tidak ada ampun itu
Ya, waktunya azan Jumat ya sudah harus ada di situ Ustaz. Jadi tepat waktunya ya ketika itu. Ya, nah, padahal Nabi SAW mengajarkan supaya tepat waktu dan memberikan hasil yang baik itu Allah cintai. Dan kemudian dalam hal hukum yang cukup penting ya eh, apa namanya aspek-aspek hukumnya saya tidak bicara ya karena itu cukup panjang. Tapi kunci-kuncinya saja. Tadi yang pertama kuncinya adalah jangan terkecoh dengan pihak yang dia banyak pandai berargumentasi, pandai memberikan reason. Ya, padahal dia itu sebetulnya keliru. Dia itu sebetulnya hanya ingin mengambil hak orang lain saja, hak dari pesaingnya. Ya, yang kedua adalah aspek hukum yang cukup penting untuk bekerja tepat waktu. Kita melakukan profesi kita tepat waktu, hasil yang baik. Dan yang ketiga adalah kita paham dengan apa yang kita lakukan. Ya, Nabi SAW dulu ketika datang ke Madinah, ya, beliau itu membuka pasar, ya, membuka pasar di Madinah. Ya, awalnya beliau membuka kios kecil di depan bentengnya Bani Kainuqa, ya, benteng Yahudi. Ya, dia buka di situ karena ketika itu yang menjadi apa namanya yang menjadi eh, apa pemegang pasar, ya, yang menjadi pemegang dari segmen market di masyarakat ketika itu orang-orang Yahudi. Maka Nabi kemudian memberikan apa namanya alternatifnya kepada orang-orang Islam yang ada di Madinah. Ya, buka kios di depan benteng Yahudi karena supaya itu kan pasar Yahudi di situ. Ya, jadi saya buka di situ juga. Ya, kemudian dibongkar itu sama Bani Kainuqa. Dibongkar ya beliau nggak ngelawan ya karena memang beliau punya strategi lain. Nah, kemudian beliau membuka pasar yang cukup besar di tempat lain, ya. Dan kemudian pasar itu menjadi pasar yang memang kemudian dia penetrasi marketnya kemana-mana itu pasar itu. Nah, ketika itu yang diangkat sebagai kepala pasar itu adalah Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab mengatakan, la yabi'u fi suqina hadha illa man tafaqqaha fid din. Tidak boleh ada yang berdagang di pasar ini kecuali orang yang faham terhadap agama. Faham terhadap agama maksudnya adalah faham terhadap agama yang terkait dengan perdagangan. Ya, supaya tahu jual beli yang sah itu seperti apa, ya, sewa menyewa yang sah itu seperti apa, cara menjual barang itu seperti apa, ya. Karena pada saat itu kan yang namanya bisnis itu masih tangible, ya. Kalau sekarang kan intangible, seperti kebanyakan yang ada di sekarang ini, bisnisnya kan intangible, ya. Bisnisnya bisnis jasa. Ya, kalau masa dulu masih tangible, ya, banyak barang, memang barang fisik, ya. Nah, artinya apa? Umar mengajarkan kepada kita bahwasanya jangan sekali-sekali dagang di pasar kami kecuali yang paham agama dalam hal dagang, ya. Nah, kalau kita profesi kita seolah-olah Umar itu ingin mengatakan bahwasanya jangan sekali-kali kita itu menjalankan profesi kita kecuali kita paham agama mengenai profesi kita. Nah, kira-kira begitu, ya. Dan itu dicontohkan dari Nabi SAW melalui Umar dalam soal perdagangan. Ya, ini adalah aspek hukum dalam Al-Quran. Kemudian yang kelima adalah peringatan. Ya, peringatan-peringatan ini sudah jelas ya. Bagaimana Islam memperingatkan kepada berbagai hal-hal yang buruk. Ya, antara lain misalnya di dalam surah Al-Maidah ayat 91. Dalam surah Al-Maidah 91 Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis salati fa hal antum muntahun. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, ya, sesungguhnya khamr, ya, minuman keras, wal maisir, dan perjudian, wal ansab, ya, ansab itu adalah bentuk peruntungan, ya, wal azlam itu anak panah. Jadi peruntungan, ada peruntungan itu kalau burung diterbangkan, ya, burung itu dilepas ke arah mana, oh, perginya ke arah sana, ya. Kalau sekarang tuh kira-kira menghitung tokek berbunyi, ya, itu. Ya, jadi dulu ada juga begitu, ya. Jadi burung itu dilepas lalu terbangnya ke arah mana, ke sana nih bagusnya bisnisnya.
ya. Kemudian azlam itu melempar tombak, itu sejauh mana tombak itu, ya. Nah, itu kemudian rijsu min amali syaitan. Semuanya itu adalah perbuatan yang menjijikkan, perbuatan yang keji, termasuk perbuatan-perbuatan syaitan. Fastanibuhu la'allakum tuflihun. Jauhilah perbuatan itu, niscaya kalian yang termasuk orang-orang yang berjaya. Kenapa perbuatan-perbuatan tadi dilarang? Ya, karena innama yuridu syaitan, karena sesungguhnya syaitan berkehendak an yuqi'a bainakumul adawal baghdha fil khamri wal maisir. Ya, karena sesungguhnya setan itu menghendaki supaya di antara kalian itu ada permusuhan, al-adawah wal baghdha, dan saling membenci, ya, supaya ada konflik di masyarakat itu, ya, supaya ada apa namanya, chaos yang paling, ya, konflik yang paling beratnya itu kan chaos, ya. Fil khamri wal maisir, di dalam khamar minuman keras, wal maisir, dan di dalam perjudian, ya. Wa suddakum an dzikrillah. Jadi apa namanya, di dalam perjudian dan minuman keras itu yang pertama adanya eh, adawah, ya, permusuhan. Yang kedua adanya baghdha, ya, saling sengketa. Yang ketiga suddakum an dzikrillah, adalah untuk memalingkan dari zikir kepada Allah, ya. Karena kedua hal itu dapat membuat orang kemudian tidak berzikir kepada Allah, ya. Lalu yang keempat adalah wa anis shalah, dan untuk kemudian membawa orang itu menjadi tidak sholat, ya, atau membawa orang itu kemudian menjadi sholat tapi sholatnya sholat yang tidak disadari bagaimana sholat itu dengan baik. Fahal antumun tahun, maka tidakkah kamu berhenti, tidakkah kalian berhenti, ya. Nah, ayat ini turun kemudian ketika itu Umar ibn Khattab, ya, dulu masih minuman keras masih boleh, ya. Cuma nggak bolehnya, pertama dikatakan bahwasanya minuman keras itu adalah perbuatan yang buruk, ya, bahwasanya ismuhuma akbaru min naf'ihima, ya, dosanya lebih besar dari manfaatnya. Kemudian turun lagi ayat yang menyatakan wala taqrabus shalah wa antum sukara, jangan kalian dekati sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk, ya. Jadi kalau di luar sholat boleh saja minum-minum, bahkan mabuk pun boleh, ya. Nah, kemudian turun ayat ini menyatakan sudah berhenti, fal antum muntahun, maka kapan kalian itu mau berhenti, ya. Jadi Umar ketika itu sedang memegang minuman keras, ayat itu sampai kepadanya langsung dibuang. Dia mengatakan intahaina ya Rabb, intahaina ya Rabb, kami berhenti saat ini ya Tuhan, kami berhenti saat ini, ya. Jadi langsung dia buang minuman keras itu. Dan itu terkenal kemudian di Madinah ketika ayat ini turun, itu jalan-jalan di Madinah menjadi basah, ya. Tidak seluruhnya tentu saja, ya, tapi banyak jalan itu menjadi basah karena semua orang kemudian membuang minuman keras yang ada di dalam persediaan-persediaan mereka, ya. Nah, ini juga menjadi contoh bagaimana Al-Quran itu bicara, kemudian komunitas itu merespon, ya, merespon apa yang dikatakan oleh Al-Quran, ya. Sehingga sudah berhenti saja, pada saat itu langsung berhenti, ya. Nah, kemudian itu adalah kita ambil satu aspek saja dari bagaimana peringatan, kemudian peringatan itu berimplikasi secara apa namanya, secara real di dalam komunitas pada saat itu. Kemudian yang keenam adalah kisah, ya. Kisah-kisah dalam Al-Quran itu dikisahkan kembali oleh Nabi Muhammad SAW, ya, sebagai firman Allah, beliau sampaikan, dan kemudian menjadi pelajaran bagi beliau, juga menjadi pelajaran bagi umatnya ketika itu, ya, dan lalu tentu saja bagi kita sekarang. Sebagaimana misalnya contohnya dalam surat Yusuf, ya, surat Yusuf ayat 111, ini sekedar contoh, ya, mengenai bagaimana kita mengambil pelajaran dari kisah-kisah sebelumnya. Dalam surah Yusuf ayat 111 Allah Ta'ala berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab ma kana hadisan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai' wa tafsila kulli syai', ya, wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu ada ibrah,
ada satu pelajaran, ya, ada satu lesson learn liulil albab bagi orang-orang yang dia berakal, ya. Dan tidaklah satu eh, apa namanya satu ucapan atau satu perkata atau satu pembicaraan yang itu didustakan, ya. Akan tetapi dia itu adalah satu kebenaran yang ada di hadapan Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi maksudnya kisah-kisah sebelumnya itu bukan bukan omong kosong, ya. Kisah-kisah sebelum Nabi Muhammad SAW itu merupakan satu kisah-kisah real yang kita tidak hadir pada saat itu, ya. Dan Nabi SAW juga tidak hadir, tapi dikisahkan melalui firman-firman Allah. Wa tafsila kulli syai', dan sebagai apa namanya uraian dari kisah-kisah itu. Jadi makanya kita melihat ada kisah-kisah yang demikian detail seperti kisah Nabi Yusuf, ya. Kisah Nabi Yusuf itu detail dalam surah Yusuf surat 12, ya. Itu kisah Nabi Yusuf dari awal sampai akhir ada di situ. Ya, kemudian Nabi Musa juga itu cukup detail meskipun di beberapa tempat, ya. Dan lain-lain, ya. Wahudan, dan sebagai petunjuk, warahmatan, dan juga sebagai rahmat, liqaumin yu'minun, bagi orang-orang yang beriman, ya. Jadi kita mungkin juga nanti perlu ada sesi belajar kisah-kisah para nabi, ya. Dan kisah-kisah para nabi ini kemudian menjadi ibroh bagi nabi dan bagi para sahabat. Lalu yang ketujuh, bahwasanya ketika apa yang ada di dalam Al-Quran, ada prinsip-prinsip mengenai sains dan teknologi, ya. Prinsip sains ini saya ada banyak ayat Al-Quran, tapi mungkin dua saja ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah di dalam surah Ar-Ra'd, surat 13 ayat 15. Ya, surat 13 15 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ard tau'an wa karha wa dhilaluhum bil ghudwi wal asal. Dan kepada Allah lah tunduk siapa saja yang di langit dan di bumi, ya, baik dalam keadaan rela maupun terpaksa. Dan bayangan-bayangan mereka pun ya tunduk, ya, pada waktu pagi dan pada waktu sore, ya. Jadi ayat ini memberikan satu peringatan bagi kita. Yang pertama adalah diawali dengan walillah, dan kepada Allah, yasjudu, sujud. Ya, sujud ini maksudnya adalah tunduk, ya. Jadi para filosof dulu seperti Al-Kindi, Ibn Sina, Al-Farabi yang mengartikan sujud itu bukan dalam sujud dalam arti sujud seperti kita, ya, tapi sujud itu artinya adalah tunduk kepada aturan Allah dengan serendah-rendahnya, dengan ikut saja aturan Allah apa yang ada. Jadi seluruhnya, yaitu man fis samatil, ya, siapa saja yang ada di langit dan di bumi, ya. Dengan kata-kata man ini, man itu menunjukkan apa namanya makhluk yang dia itu apa namanya makhluk yang dia itu bisa berpikir, makhluk yang dia itu bisa memutuskan sesuatu, ya. Jadi dia bisa manusia, dia bisa jin, bisa malaikat, bisa juga makhluk lain yang kita tidak tahu. Makanya dalam Quran dikatakan man fis samawati wal ardh, yang ada di langit, yang ada di atas kita, ya. Mungkin dia ada di atmosfer kita nggak tahu. Mungkin dia ada di tata surya kita, atau mungkin dia ada di galaksi kita, atau mungkin dia ada di galaksi yang lain. Semuanya sama, tunduk kepada Allah, ya, tau'an wa karha, dalam keadaan sukarela maupun terpaksa. Jadi ayat ini merupakan satu ayat kosmologis buat kita, bahwasanya siapapun itu pasti tunduk kepada Allah, baik dalam keadaan terpaksa maupun dalam keadaan sukarela. Sukarela itu orang-orang yang Islam, kemudian dia sukarela tunduk kepada Allah. Orang-orang kafir pun dia terpaksa tunduk kepada Allah, ya. Contohnya apa? Contohnya orang-orang kafir sekalipun, ya, dia akan mengalami apa namanya proses degeneratif. Proses degeneratif itu kita tidak melihat sebagai sebuah fenomena empirik saja. Ya, proses degeneratif itu adalah yang buat proses itu, ya. Dan ya dia mau nggak mau akan tunduk seperti itu, ya. Nggak akan bisa kemudian melanggar, karena itu sudah aturan Allah, sudah hukum Allah, ya. Dia tunduk kepada aturan itu, ya. Misalnya orang mau terbang, ya, dia harus punya tunduk kepada aturan itu, ya. Seorang bisa terbang kalau punya kecepatan sekian,
kilometer per jam ya, dengan arah sekian, dengan berat sekian dan sebagainya, baru bisa terbang. Kalau enggak dia akan jatuh. Ya, karena Allah sudah mengatur gravitasi bumi ini dengan besarnya sekian. Ya, kalau gravitasi bumi itu Allah tinggikan sedikit saja, manusia akan nggak bisa bergerak, atau jalan itu berat ya. Jalan itu berat, nafas itu berat ya, karena udara ini kemudian menjadi lebih padat ya. Kita berjalan itu berat ya, karena gravitasi ya, massa kita menjadi lebih berat. Ya, kalau Allah ringankan saja sedikit dari gravitasi, maka kita akan seperti astronot ya, berjalan itu melayang-layang ya, memegang benda pun susah ya, semua menjadi melayang-layang ya. Kita minum juga airnya akan naik juga ya, meskipun sedikit ya, tapi naik. Makanan juga akan naik dan sebagainya ya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya alam ini semua tunduk ya, dan kita pun tunduk meskipun kita punya pilihan ya. Orang-orang kafir pun tunduk ya, tunduk kepada eh, hukum-hukum Allah yang ada di muka bumi. Demikian pula dalam Quran memberikan contoh yang sederhana saja. Sederhananya itu dan bayangan mereka pada waktu pagi dan sore ya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah memberikan pelajaran bahwasanya tunduk pada aturan Allah ya. Kalau dia pada waktu pagi, bayangan itu bagaimana? Bayangan itu ke sebelah barat karena matahari di timur ya. Pada waktu sore bayangan itu di sebelah timur karena matahari di barat ya. Nggak mungkin pada waktu pagi lalu bayangannya sebelah timur ya, tidak akan pernah melanggar itu. Jadi semua itu adalah yasjudu, sujud pada Allah, patuh kepada Allah ya. Kemudian dalam ayat yang lain Allah katakan, ayat ini mungkin sering kita dengar juga, sanurihim ayatina fil afaq ya fil anfusihim hatta yabayyana lahum annahul haq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Surat Fusilat surat 41 ayat 53. Kami akan perlihatkan ayat-ayat kami ya di berbagai pelosok horizon ya, di horizon itu, kemudian dalam diri mereka sendiri ya, sehingga jelas bagi mereka bahwasanya Allah itu adalah al-haq. Allah itu adalah yang hak. Dan apakah tidak cukup ya, ini membuktikan bahwasanya Tuhanmu dia itu menyaksikan segala sesuatu. Jadi ayat ini pelajaran buat kita bahwasanya Allah memperlihatkan ayat-ayatnya. Ayat-ayatnya ini adalah maksudnya fenomena ya, berbagai fenomena di alam ini, baik fenomena itu fenomena fisika, fenomena kimia ya, fenomena astrofisika, fenomena yang sifatnya biologi, sifatnya kimia, fenomena sosiologi dan sebagainya. Sampai juga Allah memberikan ayat-ayatnya di dalam diri kita sendiri. Nah, ini kita sudah paham kalau ayat itu dalam diri kita sendiri ya, bagaimana Allah menciptakan berbagai hal di dalam tubuh kita, yang itu merupakan semuanya adalah ayat-ayat Allah. Ya. Dan Rasulullah SAW ya sebagai the living Quran mencontohkan itu. Ya, jadi bagaimana beliau tidur misalnya pada jam yang kalau kita lihat dalam siklus sirkadian itu tidurnya Nabi itu memang paling tepat. Ya, jadi memang ketika limpa itu bekerja harus beristirahat, lever harus beristirahat, ginjal harus beristirahat. Nah, beliau pada waktu itu istirahatnya. Ya, maksudnya istirahat itu tidak harus digenjot kerja keras gitu. Ya, beliau itu kan kemudian bangun sesudah lewat tengah malam, ya tidurnya di awal malam. Ya, bagaimana cara beliau makan, ya kesukaan beliau makannya apa, bagaimana caranya makan, bagaimana beliau caranya buang air, ya bagaimana cara beliau olahraga dengan endurance yang rutin ya. Tidak melarang sih orang mau endurance yang lebih dari itu ya, misalnya mengajarkan memanah. Memanah itu kan endurance-nya tidak kontinu ya. Jadi kalau masa sekarang mungkin orang itu main pingpong ya, main badminton, main tenis atau golf ya. Itu kan sama ya, dia ada kejutan-kejutan begitu. Sama dengan memanah. Tapi selain itu kan endurance yang rutin, misalnya berenang, kemudian berkuda, kemudian berjalan ya, itu yang paling ringan contohnya. Jadi artinya ketika Allah memperlihatkan ayat-ayatnya di tubuh, seperti apa sih memperlakukan tubuh ayat-ayat Allah itu, kita membaca pengertiannya, kemudian bagaimana dia implementasikan
supaya ayat-ayat Allah yang ada di tubuh kita itu dapat berjalan baik. Nah, kita lihat Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi sangat lengkap di situ contohnya. Kemudian yang kedelapan yang terakhir, ya, isi Al-Quran yang sangat penting itu adalah futuristik. Ya, jadi kalau soal sains tadi ya, yang nomor 7, sains dan teknologi, dalam Quran itu prinsip-prinsip saja. Nabi SAW juga memberikan contoh yang sederhana saja, jadi sesuai dengan zamannya. Cuma kita jangan berpikir di zaman itu saja, ya. Karena eh, Al-Quran itu ayatnya sudah segitu ya, sudah 6.666 ayat. Ada yang mengatakan 6.300 sekian, begitu ya. Isinya sama, cuma cara menghitungnya saja yang beda jumlah ayatnya. Ayat Quran kan sudah terbatas, sudah itu. Tapi masalah-masalah manusia tidak terbatas. Oleh karena itu kita harus memahami Al-Quran dalam perspektif yang tidak jumut, ya, dalam perspektif yang tidak apa namanya, tidak beku, ya. Nah, Nabi SAW berikan contoh-contoh yang sederhana yang ada pada masa itu. Ya, kemudian kita bisa mengambil pelajaran dari situ dan tidak terbatas pada itu saja. Ya. Nah, kemudian kita kembali kepada yang kedelapan yang terakhir yaitu futuristik. Ya, ini adalah isi Al-Quran yang juga cukup penting bagi kita. Ya. Dalam Al-Quran disebutkan misalnya sebagai contoh ya, sebagai contoh di dalam surah Al-Fatah ya, surah 48 ayat 27 ya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunna al-masjidal harama insyaallahu aminin. Muhalliqina ru'usakum muqassirina la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Ya. Sungguh ya, benarlah mimpi Rasulullah itu ya, bil haq, mimpi yang benar, bahwasanya kalian semuanya pasti akan masuk Masjidil Haram insya Allah dalam keadaan aman. Kalian akan mencukur rambut ya, muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Jadi kalian nanti akan membotak rambut kalian ataupun memotong ya, memotong sebagian rambut saja. Dalam keadaan kalian tidak merasa takut ya, fa'alima ma lam ta'lamu ya, dan Allah mengetahui apa yang kalian tidak ketahui ya, dan Allah menjadikan min duni dzalika fathan qariba, dan Allah menjadikan selain itu nanti adalah satu kemenangan yang dekat ya. Jadi kalau kita melihat ayat ini secara letterlock, kita akan melihat bahwasanya ini Nabi SAW mimpi ya. Jadi ketika perjanjian Hudaybiyah, ketika itu kan nggak boleh masuk masuk Mekah ya. Uh, itu perjanjian yang sangat menyakitkan bagi umat Islam ketika itu yang tidak paham ya. Nah, kemudian di Hudaybiyah itu Nabi memerintahkan para sahabat kemudian untuk mencukur rambut, menyembelih hadyu ketika itu ya, mencukur rambut, kemudian ya sudah balik lagi ke Madinah ya. Perjanjiannya kalau ada orang Madinah pergi ke Mekah nggak boleh dikembalikan, tapi kalau orang Mekah ke Madinah harus dikembalikan ke Mekah dan seterusnya. Nah, kemudian Rasulullah SAW mendapatkan mimpi seorang nabi itu kan mimpi yang benar ya, bahwasanya kalian tuh nanti pasti akan masuk Masjidil Haram dalam keadaan aman ya. Kalian bisa mencukur rambut atau memotong pendek rambut, dan selain itu akan ada kemenangan yang besar. Kalau kita melihat substansi dari ayat ini ya, proses terjadinya hal yang futuristik ini tidak begitu saja terjadi ya. Ada satu proses panjang di mana Nabi mempersiapkan untuk bisa ke sana ya, meskipun kemudian terhambat ya karena power dari musyrikin Quraisy itu lebih kuat. Tapi jangan putus asa. Artinya apa? Memberikan pelajaran bagi kita bahwasanya bisa jadi kita melihat sesuatu ke depan itu dengan mimpi, atau bisa jadi kita membuat satu prediksi yang futuristik bagi kita. Ya, kita bisa membuat satu prediksi yang prediksi itu akan, kalaupun tidak akurat, akan mendekati akurat. Karena dalam Al-Quran pun disebutkan insya Allah. Ya, untuk memberikan penegasan bahwasanya mimpi Nabi ini pasti kalian akan masuk, insya Allah. Ya, tapi karena belum terjadi, Allah mengajarkan insya Allah. Ya, insya Allah itu akan terjadi, gitu ya. Artinya kita juga bisa membuat satu prediksi yang mendekati akurat.
Bagaimana itu bisa terjadi? Kalau kita membuat satu persiapan-persiapan untuk ke arah itu dengan baik. Ya, itu yang diajarkan oleh Al-Quran. Ya, Nabi SAW untuk bisa masuk ke Mekah itu bukan seujuk-ujuk karena begitu saja. Banyak prosesnya. Bagaimana perjanjian Hudaybiyah itu apa namanya ditandatangani. Kemudian bagaimana proses ketika itu terjadi. Ada orang ke Mekah lalu harus bagaimana diperlakukannya. Orang yang ke Madinah itu harus diperlakukan bagaimana. Kemudian bagaimana ketika itu sekelompok umat Islam lalu tidak kembali ke Mekah, tapi mereka membuat satu apa namanya satu bargaining power tersendiri di tempat lain. Ya. Jadi itu semua satu strategi yang sangat luar biasa. Nah, dengan cara persiapan seperti itu, maka kemudian tidak menjadi wajar mimpi itu, dan kemudian bahkan bukan hanya bisa masuk Mekah, tapi akan ada kemenangan yang lebih besar. Kemenangan yang lebih besar itu bukan hanya masuk Mekah, tapi kemudian adalah menaklukkan Mekah itu sendiri, ya Futuh Mekah. Ya, Futuh Mekah di mana kemudian semua berhala dihancurkan dan seterusnya. Ya, ini adalah satu pelajaran futuristik yang Nabi SAW lakukan dan dia alami sendiri. Ya, kemudian ayat lain menyatakan misalnya ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan persiapkanlah, dan seseorang hendaklah mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hari esok. Ya. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Ya, ayat ini juga ada banyak ayat sebetulnya. Sekali lagi saya dalam poin-poinnya hanya berikan beberapa contoh ayat, juga berikan contoh ayat yang futuristik buat kita. Ya, bahwasanya kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Takwa kepada Allah itu punya implikasi, implikasi kepada masa sekarang dan implikasi kepada yang akan datang. Kemudian Al-Quran memberikan satu statement yang spesifik. Wal tanzum nafsu ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap orang persiapkan diri untuk hari esok. Ya. Hari esok itu bisa hari esok asap, betul-betul esok, bisa esok itu jangka pendek, jangka menengah, bisa jangka panjang, bisa juga hari esok itu nanti di akhirat. Ya, semuanya dipersiapkan dengan baik. Ya. Nah, ini kan adalah sebuah persiapan juga, ya. Ya, sehingga seseorang itu tidak hanya mempersiapkan hari esok itu nanti untuk hari akhir saja, tapi hari esok dunia juga dipersiapkan. Apa contohnya? Contohnya misalnya Nabi Muhammad SAW melarang seseorang untuk memberikan harta kepada bukan ahli waris lebih dari sepertiga. Ya, beliau mengatakan as-sulusu katsir, sepertiga juga sudah banyak. Kenapa? Supaya anak keturunannya jangan sampai nanti menjadi orang yang terlantar, menjadi para peminta-minta. Ya, jadi kalau ada seseorang yang dia sangat dermawan, dia mau berinfak banyak, dia mau berwakaf luar biasa, mau bersedekah luar biasa, jangan sampai lebih dari sepertiganya. Ya, jadi yang 2/3-nya harus untuk anak keturunannya. Ya, ini kan juga persiapan hari esok. Ya, jadi bagaimana itu diimplementasikan di dalam sabda Nabi SAW dari ayat Quran persiapkan hari esok. Ya, kemudian bagaimana mendidik anak-anak dengan akidah yang benar, itu juga untuk persiapan hari esok. Ya, bagaimana mempersiapkan komunitas dengan baik, ya, mempersiapkan bangsa dengan baik, mempersiapkan negara dengan baik, itu juga adalah untuk hari esok. Ya, jadi beliau sebagai pemimpin, ya, beliau bagaimana memberikan apa namanya beberapa tugas-tugas penting, misalnya kepada Umar, tugas-tugas penting kepada Utsman, kepada Ali. Bagaimana ketika beliau itu sholat, ya, ketika beliau mulai sakit, mulai kurang sehat, didampingi oleh Abu Bakar, bahkan Abu Bakar menjadi imam. Ya, itu kan sudah ada satu isyarat-isyarat untuk hari esok. Artinya belum persiapkan apa namanya regenerasi untuk berlangsungkan dari perjuangan ini. Itu artinya di hari esok beliau persiapkan sebagai apa namanya sebagai negara ketika itu, sebagai sebuah generasi, supaya hari esoknya juga dipersiapkan dengan baik. Ya, termasuk mempersiapkan hari esok untuk kemudian orang-orang yang sudah punya nama besar untuk tidak jumawa, mempersiapkan hari esok, seperti contohnya bagaimana Nabi SAW mengutus Usamah bin Zaid yang ketika itu umurnya 18 tahun untuk menjadi panglima
perang menaklukkan Rum, ya, itu di Gaza sampai beliau ke Gaza di Palestina, ya. Padahal di dalam pasukan Usamah itu ada Abu Bakar, ada Umar, ada Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah itu adalah tokoh kaum apa namanya, kaum Ansar, ya. Jadi orang-orang hebat, orang-orang besar itu di bawahnya Usamah, ya. Artinya beliau sedang mempersiapkan diri Usamah ini. Dan kalau kita baca sirahnya, beliau nggak sembarangan ngutus Usamah itu, ya. Dia sudah lihat track record sebelumnya, sudah lihat orang ini punya kapasitas, ya. Nah, di sini kita melihat bagaimana Nabi SAW punya vision, ya kan. Seorang pemimpin itu yang cukup baik, ya, bukan cukup baik, pemimpin yang baik itu kan harus punya visi, ya. Dia bukan hanya mengerjakan apa yang dikerjakan, ya. Kalau itu seorang manajer, dia bukan leader, ya. Tapi kalau seorang leader, dia harus punya vision ke depan. Nah, ketika dia ke depan memiliki visi, tadi saya ambil contoh dari bagaimana penaklukan Mekah, ya. Kemudian bagaimana contohnya misalnya beliau mempersiapkan Usamah bin Zaid, ya, sehingga orang juga kemudian terperanjat atas keputusan itu, ya, karena dia persiapan dengan baik, ya. Jadi bukan nggak disiapin, ya, nggak disiapin, tahu-tahu masih muda jadi tokoh aja gitu, ya. Nah, itu Nabi nggak begitu karakternya, dipersiapkan dengan baik sehingga 18 tahun, masih muda memang, tapi sudah dipersiapkan dengan baik, sudah ada beberapa langkah-langkah sebelumnya. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, ya, ada apa namanya 8 poin dalam Al-Quran, ya, yang kemudian itu berimplementasi pada kehidupan beliau. Yang pertama adalah akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga akhlak, yang keempat masalah-masalah hukum, yang kelima adalah masalah peringatan, ya, peringatan, ancaman, apa namanya, ganjaran, ya. Itu ganjaran surga untuk orang yang beriman, ya, neraka untuk orang yang kafir dan sebagainya. Kemudian yang keenam adalah kisah-kisah, ya, sejarah, ya. Yang ketujuh adalah prinsip-prinsip atau dasar dari sains dan teknologi. Lalu yang kedelapan adalah futuristik, ya. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan yang tentang Quran sebetulnya, ya, karena kalau kita melihat Nabi Muhammad sebagai the living Quran, ya, Qurannya itu harus diketahui. Dan tadi Dr. Andy sudah menyampaikan secara ringkas dan komprehensif, ya, apa yang terkandung di dalam Quran yang 8 itu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Ini karena waktunya sudah lewat 5 menit, tapi kalau ada yang ingin ditanyakan 1-2 pertanyaan dari yang hadir, silahkan langsung saja. Tidak ada. Kalau tidak ada, karena memang saya kira sudah sangat jelas, ya. Silahkan. Sudah malam juga. Iya, Ya, ya. anak sudah malam di irama sirkardian, ya. Rasulullah. Iya. Kita cukupkan saja, dan terima kasih sekali lagi pada Dr. Andy, ya. Mudah-mudahan nanti ke depan kami jadwalkan lagi, ya, Dr. Andy, ya. Amin, insyaallah. Bergabung karena beliau dari sisi sebagai ilmuwan, terutama dokter, yang juga S3-nya malah dalam tentang hukum-hukum, ya, kalau tidak salah, yang terkait juga dengan kedokteran juga. Baik, saya sekali lagi terima kasih atas kehadiran dokter ini dan ya, sama-sama, di sini, guru-guru, para guru besar, ya, dan dulu teman-teman yang dulu dan juga yang sekarang, ya, kuliah, dan para jamaah yang juga dari profesi lain juga ikut bergabung. Saya kembalikan ke pembawa acara, Pak Adri, ya. Semangat, Pak Adri. Baik, alhamdulillah, terima kasih sekali Ustadz, materinya sangat luar biasa, dan mengingat waktu yang tadi memang sudah lewat dari batas barangkali, ya.
Mungkin sebetulnya banyak yang ingin ditanyakan barangkali walaupun cukup jelas gitu ya. Tapi insya Allah semoga pertemukan lagi kita pada pertemuan lain. Dan insya Allah ini seperti tidak tamat sampai di sini nih, karena kajian tentang Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu luar biasa kalau dibedah ya Ustadz ya. Itu sangat banyak sekali bukti pengorbanan perjuangan beliau sebagai apa namanya tanda cintanya kita, tanda pedulinya, tanda cintanya Nabi kepada umatnya agar selamat di dunia juga di akhirat nanti. Kita juga sedikit menyimpulkan dari poin-poin tadi ada apa itu namanya tadi teh, akidah, ibadah, akhlak, hukum, peringatan, dan apa namanya sains dan futuristik Ustaz ya. Ya. Futuristik gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Dan semuanya ternyata terangkum di dalam Al-Quran, dan semuanya itu ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Baik Ustaz, mohon izin sebelum ditutup, mohon untuk memimpin doa singkat barangkali untuk kita semua pada malam hari ini. Dan ini Dr. Endi tolong didoakan Dr. Umi Syarif, beliau angkatan pertama kelas kedokteran dan salah satu pendiri Rumah Sakit Al-Islam. Beliau sedang sakit dirawat di Rumah Sakit Al-Islam. Tolong juga didoakan. Terima kasih. Iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak. Ya Hannan ya Mannan ya Badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma la tada'a lana dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la maridan illa syafaitah wa la maridan illa syafaitah wala hajjata karidon illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma shfi mardana mardal muslimin, Allahumma shfi mardana mardal muslimin, Allahumma shfi mardana mardal muslimin, Allahumma rabbana sa'ati bil ba'sa ishfi anta shifa illa shifa la yughadiru saqama. Allahumma habib ilaina al-iman wa zainhu fi qulubina wa karina al-kufra al-fusuq al-isyan wa janna minar rasyidin. Allahumma ya Allah, cintakanlah kami kepada iman dan hiaskanlah iman itu di dalam kalbu kami, serta benci kami kepada kekufuran, kefasikan dan kedurhakaan. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha dan wadzabil akhirah. Allahumma ya Allah, jadikanlah kebaikan dari kehinaan dunia dan dari adab di akhirat kelak. Allahumma rabbana hablana min azwajina dzurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya rabbana karuniakanlah kepada pasangan hidup kami dan keturunan kami sebagai permata hati bagi kami, dan jadikanlah kami semua sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustadz atas materinya pada malam hari ini, juga telah memimpin doa untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala nantiasa mengijabah doa kita semua. Dan pada malam hari ini ilmu kita telah bertambah dan telah disampaikan juga oleh Ustadz kisah-kisah dalam Al-Quran yang seharusnya menginspirasi kita semua. Dan juga kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mudahkan kita untuk bisa memahami setiap ilmu yang kita dapatkan, dan juga tidak hanya memahami, tentunya juga dapat mampu mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya. Baik, sekali lagi terima kasih pada Ustadz Endi M. Astiwara yang telah hadir pada malam hari ini, dan juga kepada Prof. Oki yang telah menjadi moderator pada kegiatan pada hari ini. Semoga menjadi amal soleh dan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Amin ya rabbal alamin. Juga terima kasih pada para jamaah sekalian yang telah hadir. Insya Allah kita bertemu kembali pada kesempatan yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.